Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar lagi tentang biologi, yakni masih tentang jaringan hewan, yaitu jaringan ikat. Oke, karena kita kemarin sudah membahas tentang jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot. Kalau jaringan epitel kemarin itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai pelindung ya, sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ciri yang paling menonjol dari epitel adalah berbentuk lembaran dan sel-selnya tersusun sangat rapat, bahkan hampir tidak ada ruang antar sel. Kalau jaringan otot yaitu jaringan dari sebagai alat gerak aktif. Ada ada otot polos, kemudian ada otot rangka, ada otot jantung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jaringan ikat yang mana dia yang paling mendominasi di tubuh kita. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar di mana salah satu contoh jaringan ikat yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini ada inisial A, kemudian S, V. A ini menyebutkan adiposit atau adiposa, yakni jaringan lemak. Kemudian yang S adalah skeletal atau jaringan otot. Nah, yang V ini apa? V adalah vessel atau pembuluh darah. Jadi di sini diketahui di jaringan lemak terdapat matriks ekstraselulernya. Terus kemudian ini susunannya juga tidak begitu rapat karena kita bisa melihat matriks ekstraselulernya. Oke, kita masuk pada ciri-ciri dari jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan yang paling mendominasi tentunya, kemudian berasal dari sel mesenkim, dari lapisan mesodermis, sel-selnya tidak berhimpitan rapat tadi seperti adiposit ya, tapi menyebar. Kemudian ada sel dan matriks ekstraseluler penyusunnya. Nah, matriks ekstraselulernya ini ada serat dan juga substansi dasar. Fungsi dari jaringan ikat atau penyokong sendiri yaitu membentuk dan mempertahankan bentuk organ tubuh, kemudian menyimpan energi seperti jaringan lemak, menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan, memberikan penyangga metabolik untuk sel atau sirkulasi. Matriks jaringan ikat tadi ada serat ya, serat atau fibrosa ini. Serat-serat ini merupakan komponen jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong. Jadi dia itu biasa dikatakan yang paling mendominasi. Ada 3 seratnya. Ada serat kolagen yang warnanya itu putih, kemudian sifatnya ulet, lunak, dan mudah dibengkokkan. Terdapat pada tendon, yakni jaringan penghubung antar otot dengan tulang, kemudian ligamen, tulang, dan kulit ini. C. Kolagen. Kemudian ada serat elastin, berwarna kuning dan berbentuk pita pipih atau benang silindris panjang. Elastisitasnya sangat tinggi, sesuai dengan namanya elastis. Terdapat pada pembuluh darah, selaput tulang rawan, laring, dan antar ruas tulang belakang. Jadi ini. Bisa dilihat ini seratnya. Kemudian ada serat retikuler, yakni tersusun seperti jala. Elastisitasnya lebih rendah dari elastin. Seratnya ini sebagai penyokong dan penghubung jaringan ikat dengan jaringan yang lain. Nah, kemudian substansi dasarnya ada 3, glikosaminoglikan, kemudian proteoglikan, dan glikoprotein multiadesif. Gambar ini, yang A, menunjukkan proteoglikan, mengandung inti protein yang panjang ini. Kemudian yang B adalah glikoprotein, yakni molekul protein globular, tempatnya melekat rantai monosakarida secara kovalen. Glikosaminoglikan ini yakni polisakarida yang dibentuk dari disakarida, biasanya berbentuk asam hyaluronat dan berperan penting pada difusi molekul. Nah, ini adalah sel-sel penyusun jaringan ikat. Karena tadi sudah belajar tentang matriks ekstraselulernya, sekarang sel-sel penyusunnya. Fibroblast yang paling mendominasi, sel jaringan ikat berbentuk serat, fungsinya mensekresikan protein. Ada 2 fibroblast, intinya panjang, inti besar lonjong dan juga pucat,
dan fibrosit, inti kecil dan gelap. Ini adalah gambar dari fibroblast. Kemudian ada sel tiang atau sel mas, menghasilkan hormon heparin dan histamin. Bentuknya bulat sampai lonjong, intinya bulat di tengah. Ini. Kemudian ada sel lemak, tentunya tadi ada adiposit, dan sel plasma menghasilkan antibodi, makrofag, sel jaringan ikat yang bentuknya tidak tetap. Fungsinya adalah sebagai fagositosis. Kemudian yang lainnya ada sel darah putih atau leukosit dan sel pigmen, mengandung pigmen. Dan jaringan ikat sendiri itu dibagi menjadi dua. Pada dasarnya ada jaringan ikat biasa sama jaringan ikat yang bersifat khusus. Kalau jaringan ikat biasa itu ada jaringan ikat padat sama jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat sendiri dibagi lagi menjadi teratur dan tak teratur. Jaringan ikat padat ini disebut dengan jaringan kolagen karena dia tersusun dari serat kolagen, dan karena tadi sifatnya kolagen tidak elastis ya. Kemudian teratur, kita membicarakan tentang jaringan ikat teratur. Kolagen berimpitan paralel dan kuat. Kalau tidak teratur, tersusun dari serat-serat kolagen dengan sedikit serat retikular dan elastin. Jadi mungkin perbedaannya itu adalah kalau teratur dia lebih tidak amburadul atau tertata sel kolagennya, sedangkan teratur itu bercampur dengan sedikit retikular dan elastin. Fungsinya dari jaringan ikat padat yakni menghubungkan satu organ dengan organ lain. Nah, mungkin kita bisa menemukan jaringan padat ini seperti pada selaput pembungkus otot, kemudian ligamen, dan tendon. Kalau jaringan ikat longgar, itu fungsinya mengikat jaringan epitel dan jaringan di bawahnya, serta menjaga organ tetap berada di tempatnya. Letaknya berada pada bagian bawah kulit. Biasanya kalau kita memasak daging ayam itu paling kelihatan ini, jaringan ikat longgarnya. Kemudian di dekat pembuluh darah dan saraf, dan sekitar organnya. Nah, ciri-cirinya dari jaringan ikat longgar ini tentunya serat-seratnya susunannya longgar, kemudian matriks mengandung serabut kolagen dan elastin. Ini adalah salah satu gambar untuk jaringan ikat padat tidak teratur. Dia bercampur ada serat retikular dan elastin kolagennya. Kalau ikat longgar ini berarti serabut-serabutnya terdiri dari kolagen dan juga elastin, tapi susunannya agak longgar daripada ikat padat. Kemudian ada jaringan ikat lemak. Di sumber lain pun juga menyebutkan bahwa kalau jaringan ikat lemak ini masuk pada jaringan ikat longgar. Tersimpan sel lemak berbentuk bulat, kemudian jaringan adiposa ini berfungsi melapisi dan menginsulasi tubuh dan menyimpan molekul bahan bakar atau energi. Letaknya berada pada epidermis kulit, sumsum tulang, sekitar sendi dan ginjal. Biasanya itu nanti ada gambarnya yang menunjukkan bahwa di mana letak sel lemak ini. Biasanya bagian itu sih, luar bagian di bawah kulit lah. Nah, untuk jaringan kartilago atau tulang rawan itu tersusun dari sel-sel yang disebut dengan kondrosit dan juga matriks. Kondrosit ini terletak di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna ini. Bisa dilihat. Kemudian jaringan tulang rawan tidak memiliki saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Jaringan kartilago atau tulang rawan ini dibagi menjadi 3. Ada hialin, ada fibrosa, dan juga ada elastis. Kalau hialin itu matriksnya bening, kebiruan, kemudian memiliki serabut kolagen ini yang menyebar seperti anyaman bentuknya. Sedangkan hialin ini dapat ditemukan pada saluran pernafasan atau persendian
atau juga pada ujung tulang keras. Kalau jaringan tulang rawan fibrosa, kita bisa menemukannya pada perlekatan ligamen atau juga pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, di sini fibrosa ini warna matriksnya lebih gelap dan keruh, kemudian mengandung serabut kolagen kasar dan juga tidak teratur, tidak seperti hyalin tadi yang membentuk seperti anyaman. Kalau elastis, ini matriksnya berwarna keruh kekuningan, mengandung serabut elastin tentunya sesuai dengan namanya, dan serabut kolagen. Nah, contohnya itu kita bisa menemukan pada daun telinga kita, pembuluh ekstasius dan bronchiolus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan tulang keras atau osteon. Jadi, jaringan tulang keras ini tersusun dari matriks dan komponen selulernya seperti osteoprogenitor, osteoblast, osteosit atau sel tulang, dan juga osteoklas. Nah, jaringan tulang ini itu terdiri dari kolagen dan garam mineral, terutama ya, itu dari zat kapur, sehingga itulah yang menyebabkan tulang menjadi keras. Nah, fungsi tulang keras sendiri ini sebagai penyokong tubuh, alat gerak pasif, dan melindungi organ-organ dalam, seperti paru-paru. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibedakan menjadi dua, ada tulang kompak dan tulang spongiosa. Kalau spongiosa ini tulang keras yang memiliki rongga-rongga tersusun dari trabekula, yang biasanya itu di bagian dalamnya ya. Kemudian lalu ada tulang kompak, yakni tulang keras yang tidak memiliki rongga, tersusun dari berjuta-juta sistem Haves ini. Jadi sistem Haves ini ada di tengah ada pembuluh darah, kemudian ada kanal pusat, ada osteosit dengan lakuna, dan juga canaliculi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan darah. Jaringan darah ini terdiri atas plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri itu ada eritrosit atau sel darah merah, kemudian ada juga leukosit. Eritrosit itu bentuknya bikonkav, agak cekung, kemudian mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Kalau leukosit itu memiliki bentuk bervariasi, berinti, dan dapat bergerak amoeboid. Fungsinya sendiri adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Leukosit sendiri itu ada granulosit atau bergranula dan agranulosit. Yang granulosit ini contohnya ada neutrofil, kemudian eosinofil, ada juga basofil. Kalau yang agranulosit itu limfosit dan juga monosit ini. Selanjutnya ada jaringan limfa atau getah bening. Di sini getah bening itu terdiri atas sel dan serat retikular. Sel-selnya itu berupa limfosit dan granulosit seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Di dalam limfa tidak ada sel darah merah, tetapi ada limfosit sebagai fagosit. Maka dari itu ini di gambar ini kan ada blood capillary, itu bersinggungan sama dengan lymphatic vessel, karena jaringan limfa ini itu berfungsi sebagai pengangkut cairan jaringan protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem peredaran darah. Makanya ini ada bersinggungan dengan blood capillary atau pembuluh darah ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh letak dari jaringan-jaringan ikat tadi. Ada jaringan lemak, yakni ini di bawah kulit ini, di bawah epidermis. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Di sini di tulang, mungkin kita menyebutnya dengan tulang muda. Kemudian ada jaringan tulang yang
disusun banyak sistem harvest tadi ini. Kemudian di sini ada jaringan darah, ada sel darah merah, kemudian ini sel darah merah, kemudian ini sel darah putihnya, dan juga jaringan pengikat serabut padat. Kita menemukannya ada di ligamen, kemudian di tendon, dan jaringan ikat longgar. Ini tersusun dari serabut kolagen. Nah, sekian penjelasan dari jaringan ikat. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.